Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan para pecinta sepak bola dimanapun anda berada, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazrul Rahman. Oke kawan-kawan, wasit memang sangat tidak menguntungkan bagi tim nasional Indonesia tadi malam. Beberapa keputusan dari seorang pengadil lapangan itu banyak sekali merugikan performa dari tim nasional Indonesia. Dan juga ada salah satu yang sangat fatal, itu terkait dengan offside-nya, keputusan offside-nya asisten wasit saat Ramadan Sananta itu mampu membobol gawang untuk kedua kalinya. Padahal menurut pandangan saya seorang yang awam itu tidak offside ya, tidak offside. Akan tetapi apa daya, apa boleh dikata, asisten wasit menganulir gol tersebut dan menganggap bahwa gol tersebut adalah offside. Oke, tapi ya meskipun ini ada juga campur tangan dari ketidakbagusan wasit dalam memimpin sebuah pertandingan, Indonesia pun bermain sangat buruk tadi malam. Mau diakui atau tidak, Indonesia tidak perform dengan performa terbaiknya. Saya kira saat melawan Timor Leste, Indonesia akan bermain lebih baik ketimbang dengan apa yang mereka tampilkan saat melawan Malaysia, saat dikalahkan oleh Malaysia 1-2. Tapi ternyata pertandingan tadi malam, saat saya menonton, ternyata pertandingan Indonesia melawan Timor Leste itu lebih buruk daripada dikalahkan oleh Malaysia. Saat dikalahkan oleh Malaysia, Indonesia bermain lebih rapi. Dan meskipun saya bilang acak-acakan, berantakan di pertandingan sebelumnya, tapi lebih rapi saat melawan Malaysia. Possession pun jomplang antara Indonesia dan Malaysia, 69%. Nah, sedangkan saat melawan Timor Leste ini, jangankan melihat possession yang bagus, ada banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak tepat diambil oleh para pemain tim nasional. Nah, ini juga hal yang membuat seorang coach Sintayong frustasi melihat bagaimana tim nasional Indonesia U23 ini perform. Saya lihat coach Sintayong frustasi. Beliau pertama, ada dua rasa frustasi beliau. Yang pertama adalah bagaimana cara pemain bermain di lapangan, dan yang kedua adalah bagaimana cara wasit itu bertindak di lapangan. Dua hal ini yang membuat beliau muak dan murka sehingga beliau mendapatkan kartu kuning. Beliau juga terlihat sangat emosional, marah-marah, mencak-mencak ke asisten wasit di pinggir lapangan. Juga marah-marah kepada para pemain. Nah, ini hal yang harus diperhatikan oleh tim nasional Indonesia. Kemenangan 1-0 lawan Timor Leste itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa Indonesia akan lolos ke semifinal. Meskipun lolos nanti, lawannya adalah Thailand. Notabene sebagai tuan rumah dan juga ingin berupaya membalaskan dendamnya saat di Kamboja SEA Games. Thailand pasti berambisi ingin menghabisi Indonesia di rumahnya sendiri. Dan melihat kondisi dan situasi Indonesia seperti ini, Thailand makin berapi-api ingin mengalahkan Indonesia. Indonesia tidak sedang baik-baik saja timnas ini, meskipun ya saya juga sadar, sebagai seorang pecinta sepak bola, saya sadar bahwa tim nasional Indonesia U23 sekarang itu tidak diberikan target khusus. Akan tetapi, jika seandainya kalah pun tidak apa-apa ya. Bagi saya pribadi, Indonesia kalah pun tidak apa-apa asal bermain dengan baik, asal menunjukkan progres, asal memberikan tontonan yang menarik. Tapi menang atau kalah tapi permainan tidak greget, saya tidak puas dengan itu. Oke, kita menang dengan skor yang besar, tapi permainan jelek, I am not entertained gitu. I am a fans of Barcelona. Saya fans dari Barcelona, kawan-kawan. Saya fans dari Barcelona, dan saya dulu mulai tertarik kepada sepak bola karena keindahan permainan Barcelona. Long time ago, saya bukan seorang fans sepak bola. Ya, saya hanya bermain bola. Kalau suka sepak bola, suka saya. Tapi nggak suka nonton sepak bola. Makanya bukan klub Italia yang menjadi klub kesukaan saya. Kalau seumuran saya, pastilah
ke klub favorit itu klub Italia macam Juventus, Inter Milan, AC Milan dan lain sebagainya kebanyakan ya, orang-orang zaman dulu. Tapi saya tidak. Tim yang saya sukai adalah Barcelona dari Spanyol. Saya suka sepak bola, suka bermain dari semenjak SD. Suka bermain dengan kawan-kawan sepak bola, tapi tidak sama sekali nonton bola. Saya mulai menonton bola itu saat pertandingan Barcelona lawan Manchester United waktu itu di Liga Champion ya, di final Liga Champion. Waktu itu saya di pondok pesantren. Kebetulan kami diberikan kesempatan untuk nonton bareng final Liga Champion. Waktu itu saya nggak suka sepak bola, tapi karena teman-teman saya itu menonton sepak bola waktu itu malam hari, dini hari jam 2 waktu itu kami bangun untuk nonton final di pesantren itu. Dan ketika di laga final itu saya masih ingat Lionel Messi bermain, kemudian Puyol dan lain sebagainya. Itu waktu itu adalah prime-nya Barcelona saat dipimpin oleh seorang Pep Guardiola dan memenangkan trofi Liga Champion Eropa. Barcelona bermain sangat indah. Permainan indah Barcelona itulah yang menjadikan saya jatuh cinta terhadap sepak bola. Dan makanya saya suka terhadap klub Barcelona. Hingga saat ini saya suka klub Barcelona. Meskipun makin ke sini saya makin tidak puas melihat performa dari Barcelona. Karena Barcelona yang saya cintai adalah Barcelona. Permainan yang saya lihat waktu itu luar biasa indahnya. Maka semenjak saya menonton pertandingan Barcelona, apapun pertandingan sepak bola yang saya tonton, itu adalah harus pertandingan sepak bola yang betul-betul atraktif dan menarik hati. Saya paling tidak suka jika melihat pertandingan sepak bola yang tidak menarik bagi saya, atau bahkan tidak membuat saya nyaman nontonnya. Jadi kalau misalnya permainan tidak nyaman meskipun menang, saya suka matikan televisi. Saya suka matikan pertandingan tersebut. Saya suka stop nonton, gitu ya. Dan ya, Coach Sintayong saat di timnas senior, meskipun kalah, meskipun menang, Sintayong itu memberikan permainan atraktif, indah. Kecuali saat melawan Malaysia dan juga saat melawan Timor Leste ini. Saya bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi kepada Coach Sintayong? Saat saya menonton pertandingan-pertandingan beliau di sebelum-sebelumnya di senior, entah itu melawan Argentina, I really enjoyed it. Saya betul-betul menikmati permainan yang ditunjukkan oleh skuad di asuhan Coach Sintayong di berbagai umur, ya. Dah 17 waktu itu ya, 17, mohon maaf, 20. Kemudian 23 di SEA Games yang lalu. Kemudian di SEA Games yang lalu, bukan saat Indra Safri, saya juga menikmati permainan dari Coach Sintayong meskipun tidak merengkuh hasil juara. Kemudian saat di AFF, kemudian saat di kualifikasi Piala Asia, entah itu yang U20 atau kualifikasi senior, kemudian Piala Asia U20 yang saya tonton, saya selalu menikmati pertandingan dari seorang Coach Sintayong karena ada yang spesial di sana. Ada ilmu yang dapat didapatkan. Kemudian ada keindahan sepak bola yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Tapi melawan Malaysia, I didn't see that. Melawan Timor Leste juga tadi malam, I didn't see that. Yang saya rasakan tadi malam adalah sebuah anomali pertandingan yang ditunjukkan oleh seorang Coach Sintayong. Saya tidak tahu apa maksud dari seorang Coach Sintayong. Apakah ini adalah kesalahan Coach Sintayong murni, atau ini adalah ketidakmampuan para pemain dalam menerjemahkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh seorang Coach Sintayong. Karena pemain dan juga pelatih itu harus menjadi satu kesatuan sehingga apa yang diinginkan oleh pelatih itu dapat direalisasikan di dalam lapangan. I don't know what is happening. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di tubuh tim nasional Indonesia di bawah Sintayong U23 ini. Ketika kita menyalahkan karena tim nasional Indonesia tidak bermain dengan full team, tim yang lain pun sama, bermain tidak full team. Kita lihat Thailand, kita lihat juga Vietnam dan juga Malaysia, tim-tim yang kuat ya. Mereka tidak diperkuat oleh para pemain andalan mereka juga. Jadi ini bukan
satu-satunya excuse. Ini bukan sebuah reason. Ya, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi saya tidak mengapa bagi saya, no problem, kalah pun tidak apa-apa, tidak juara pun bahkan tidak apa-apa, asal permainan dari tim nasional Indonesia itu atraktif, asal menunjukkan semangat juang yang tinggi. Ya, saya tidak juga menafikan bahwa saya memberikan apresiasi kepada para pemain, but man, it is not enough. Ini belum cukup. Yang ditujukan oleh para pemain belum cukup menurut saya. Karena tadi malam, bayangkan saja, menurut saya ada banyak sekali peluang Timor Leste. Tadi malam adalah pertandingan terburuk melawan Timor Leste, the worst ya. Wasit terburuk tentu saja, dan juga pengajar lapangan terburuk yang memimpin lawan Timor Leste, dan juga performa terburuk melawan Timor Leste. Yang harusnya kita mampu menyarangkan banyak gol lawan Timor Leste, tapi ternyata Timor Leste mampu bermain lepas dan menekan. Ini sebenarnya beban bagi para pemain ya. Mereka saya melihat pemain ini terbebani dengan sesuatu sehingga mereka tidak bermain dengan lepas. Dan Timor Leste bermain sangat lepas. Untung saja saya di live streaming saya banyak berbicara, untung saja Timor Leste ini tidak memiliki finishing touch macam Thailand, finishing touch macam Malaysia, macam Trini ini, kemudian finishing touch macam tim-tim kuat. Timor Leste bisa menyerang tapi tidak bisa menyelesaikan serangan. Untung saja. Itu adalah keuntungan yang sudah saya bilang di live streaming saya tadi malam. Keuntungan dari Indonesia adalah Timor Leste tidak bisa maksudnya tidak bisa memanfaatkan finishing dengan baik. Lihat saja finishingnya, ke atas, ke samping, kemana, lemah. Dan satu-satunya kesempatan emas dimiliki oleh Timor Leste di babak kedua waktu itu, di menit-menit agak-agak akhir sini, yang shoot on targetnya berbahaya, tapi Hernando Ari mampu menepis tendangan dari Timor Leste. Hanya satu itu saja yang lumayan agak bagus, tapi yang lainnya Timor Leste tidak memiliki itu. Kemudian postur dari Timor Leste itu kan kecil-kecil kawan-kawan ya, kecil-kecil. Memang Coach Sintayong beberapa kali menginstruksikan para pemainnya untuk melakukan swing. Dan di sana ada Ramadan Sananta yang bisa menyambut dengan header-headernya. Tapi only Ramadan Sananta yang bisa memanfaatkan header ya. Hanya dia. Mana pemain yang lain? Saya melihat seakan-akan Ramadan Sananta berjuang sendiri mati-matian di depan. Ramadan Sananta is a good player, tapi saya melihat Ramadan Sananta bermain sendiri saja di depan. Itu dia yang betul-betul bekerja keras. Saya betul-betul salut kepada seorang Ramadan Sananta. Pemain yang lain underperform kawan-kawan, betul-betul underperform pemain-pemain yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pemain yang lain. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Jika kita lolos nanti, alhamdulillah, karena kita menggantungkan harapan kepada tim-tim yang lain saat ini sedang bermain. Ini sore saya recording ya, sedang bermain tim-tim yang lain. Kita menggantungkan harapan kepada Thailand, kita menggantungkan harapan kepada Vietnam, dan juga menggantungkan harapan kepada Malaysia agar Malaysia ini tidak kalah oleh Timor Leste. Jika Timor Leste mengalahkan Malaysia, maka berbahaya juga. Apalagi mengalahkan Malaysia dengan skor yang telak. Berbahaya juga. Tapi saya yakin Malaysia bisa bermain lebih baik daripada Indonesia saat melawan Timor Leste. Oke kawan-kawan, sekali lagi mohon maaf saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak mengapresiasi tim nasional Indonesia, upaya mereka. Well, I appreciate that, tapi this is not enough. This is not enough to face Thailand in semi-final, and this is also not enough to face the Asian Championship qualification. Jadi harus terus berbenah karena tujuan kita nanti adalah kualifikasi Piala Asia U23 dan tidak boleh bermain seperti ini kembali. Saya Mas Satria Fajrul Rahman, nantikan video-video saya di kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.